Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Master, masih kembali lagi di my channel si Master 86. Kali ini Master bersama Adinda, sahabat Master Rahmat Rijaldi. Rahmat Rijaldi ini seorang tokoh pemuda yang juga dia aktif di bidang jurnalistik. Nah, saat ini dia bekerja sebagai wartawan di media Radar Sumatera. Kali ini Master main-main ke markas besar ya, Radar Sumatera Utara. Radar Sumatera ya, Radar Sumatera, markas besar Radar Sumatera di Cafe Malioboro di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Di sini Master nggak mau banyak-banyak tanya lah ya, cuma nge-review aja tempat-tempat lokasi, tempat-tempat nongkrong yang ada di Kota Binjai. Jadi Bang Rijaldi, ya, udah lama di Binjai nih? dari lahir. Dari lahir ya? Dari lahir abang di Binjai nih Bang ya? Dari lahir udah di Binjai, lahirnya di Tujuh Kota. Jadi menurut Bang Rijaldi lah ini, di Binjai ini apa daya jual Kota Binjai ini sama masyarakat di luar Kota Binjai? Gak apa Bang, ngerokok aja Bang. Dan di YouTube nih bebas. Apa nih ya? Nah, YouTube mah bebas kalau kata. Pelanggaran. Nah, kalau katanya YouTube tuh mah bebas ya. Oh? Nah, Bang Rijaldi, apa menurut Bang Rijaldi di Kota Binjai kita cintai ini yang menjadi daya tarik orang luar itu untuk mengunjungi Kota Binjai? Kalau tempat wisata sebenarnya nggak ada ya? Kalau tempat wisata tuh tidak ada, paling kuliner lah yang dicari dari orang luar ke Binjai. Terutama contohnya kuliner ciri khasnya dulu ya, nasi goreng. Kalau di pinggiran Kota Binjai ini yang bahaya yang dicari. Kalau cerita pinggiran Kota Binjai, aku agak debar-debar. Karena aku pernah selaku wartawan juga pernah ngeributi yang di pinggiran Kota Binjai itu sih, tapi sampai rumah dibakar, nyaris dibunuh, tapi udahlah, udah. Yang lalu-lalu Kalau orang bilang Aden dah ikhlas. Jadi kalau di Binjai ini kan, kalau di luar sana aku seperti pernah main ke Kota Siantar. Ke Kota Siantar tuh ada kulihat itu Hipomi Binjai. Tahu Bang Rijaldi itu? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya? Kurang jalan-jalan. Awak kan di Binjai, jam monitor. Di Binjai. Tapi pinggiran Kota Binjai tapi kita monitor juga, Bang dah. Iya ya. Jadi apalah tempat kuliner yang Bang Rahmat Rijaldi ini katakan tempat kuliner yang memang favorit dan dikenal oleh warga masyarakat di luar Kota Binjai? Setahu saya secara pribadi yang biasa orang dari luar itu masuk ke Kota Binjai biasa yang namanya tahu di Pondok Surya. Udah aku ya. Biasanya bang kata ya. Oh, saya tahu. Itu yang di Pondok Surya yang turun bawah tuh kan? Iya. Pinggir sungai itu kan? Iya, katanya juga itu terkenal juga katanya. Mie apa? Kangkung itu apa namanya? Domi kangkung. Ya. Terus ada tahu apanya tuh, tahu baliknya tuh ada. Sambalnya tuh ada yang ciri khasnya tuh memang beda. Terus kalau di bidang minuman itu biasanya yang dicari es Kalimantan. Oh, jadi itu tahu di mana es Kalimantan nih? Biar masyarakat yang di luar Binjai ini tahu gitu. Es Kalimantan itu seperti es campur, cuman beda kualitas es campurnya nih tadi. Di antara yang lain itu memang diakui. Dan salah satunya kalau di Indonesia tuh yang namanya Pak Bondon tuh. Pak Bondon ya. Pak Bondon tuh ya. Ya suka merasakan tuh. Merasakan tuh sudah sampai di situ. Oh, dia udah pernah nge-review. Sudah nge-review juga dia di es Kalimantan itu. Jadi selain es campur Kalimantan, selain itu ada lagi nggak tempat-tempat kuliner yang Mas Rahmat tahu lah, Bang Rahmat tahu lah di Kota Binjai? Selain itu di Pondok Mukawan, di Kampung Kuliner,
taman selfie. Kampung kuliner kayaknya ada tutup ya. Oh iya udah tutup. Kemarin lagi agak kena pandemi gini ya, tutup aja nih. Jadilah. Oke, kita lihatlah tempat-tempat kuliner tuh memang kan sebelum masa pandemi ini kan banyak dikunjungi oleh masyarakat khususnya Kota Binjai maupun luar Kota Binjai. Nah, setelah pandemi, kalau dari pandangan Bang Rahmat sendiri lah, tempat-tempat kuliner ini gimana kondisinya saat ini? Kalau saat ini dilihat ya sangat kasihan sama masyarakat pedagang baik di Kota Binjai, karena peraturan dari wali kota kan di atas jam 8 itu Ada pembatasan ya? pembatasan. Jadi tidak boleh beraktivitas lagi. Boleh tapi jangan ada yang di situ punggungnya. Hanya sekedar take away aja. Oke. Gitu. Oke, kita tuh sekarang bahas masalah kuliner. Ini kita bahas masalah wisata di Binjai nggak ada ya? Wisata biasanya ada di di Tanjung Pasar 5 tuh. Itu wisata komersial itu. Apa tuh namanya? Lupa saya. Oh, yang sawah. Sawah lukis. Ah iya, sawah lukis. Ya. Jadi teman-teman master tuh di Binjai ini Master udah sampai situ juga? pernah. Oh, pernah. Tapi belum nantilah kita review ke sana. Review ya. Ya, di sawah lukis itu. Jadi dia sebenarnya kafe ya kan. Cuman di situ ada sawah yang dibentuk seperti lukisan. Makanya dibilang orang sawah lukis. Cantik suasana alamnya di situ. Nah. Kayak banyak warga-warga Binjai itu ke situ semua. Ya, betul. Jadi panoramanya itu alam. Nah, itulah sawahnya itu kita lihat di sawah-sawah. Sejauh ini belum ada sih wisata-wisata di Binjai selain itu. Nggak tahu lah ya. Karena kita kan belum nge-review juga. Jadilah ini sekarang ini kan ada pembatasan PPKM darurat ya kan, di mana-mana dibatasi banget. Dengar-dengar di Binjai ini Bang Rahmat ada katanya tempat joget-joget. Aduh, ini yang joget-joget nggak tahan kita nih kan, joget kemana nih, joget kanan apa joget kiri? Jadi di Binjai ini ada beberapa tempat hiburan malam. Nah, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat kenapa pemerintah setempat itu atau pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat. Namun untuk tempat hiburan malam sendiri tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait. Nah, jadi pandangan Bang Rahmat lah selaku jurnalis juga, selaku wartawan di Kota Binjai ini seperti apa? Ya, saya menilainya itu peraturan itu tadi benar-benar tidak ditegaskan. Kalau memang PPKM, total deh PPKM. Baik dari Kota Binjai sampai pinggiran Kota Binjai ini wajib. Paling tidak personil setiap di pinggiran Kota Binjai, titik-titiknya tuh harus stay. Jadi akses warga Kota Binjai mau ke pinggiran Kota Binjai yang kita nggak tahu ning nong atau nong ya. Nggak bisa. Bisa ya. Itu dia saran dari saya Iya. untuk pemerintah Kota Binjai. Oke, jadi ini harus ada tindakan proaktif dari pemerintah Kota Binjai ya kan. Oke. Jadi ingat itu pemerintah Kota Binjai, ini buat Pak Amir Hamzah selaku wali Kota Binjai. Ini kami sebagai jurnalis juga mempunyai gimana dibilang ya, pandangan lah mengenai PPKM darurat yang diatur dalam aturan dari pemerintah pusat. Oke Bang Rahmat, apa lagi yang perlu kita bahas tuh di Kota Binjai ini? Terutama untuk Taman bermain anak. Taman bermain anak. Nah, taman bermain anak, kalau teman-teman master tahu di Binjai ini ada yang punya taman remaja, ada beberapa taman kita, taman remaja, Taman balita, taman PKK, taman PKK. Ya mesti ada PKK. Ya, sama taman itu yang di Taman remaja, kayak itu. taman PGRI, taman PGRI betul. Jadi di Binjai ini ada beberapa taman, dan taman ini setiap weekend itu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Baik, karena di taman-taman itu terdapat hiburan untuk anak-anak ya. Iya. Tapi semasa pandemi ini pemerintah setempat itu ada memberlakukan larangan ataupun batasan bagi pengunjung yang ada di taman itu. Jadi banyak keluhan juga sih kepada masyarakat pedagang lah, pada pelaku-pelaku usaha
mainan yang ada di taman-taman itu merasa dirugikan dengan adanya ini. Cuman memang COVID ini kita bilang ini jadi kontroversi. Ada yang mengatakan, seperti kata Bang Haril. Sinilah Bang Saril, tipu-tipu itu. Gimana Bang Saril? Tipu-tipu. Jadi menurut Bang Saril itu COVID itu tipu-tipu, itu sebagian orang. Nanti Bang Saril tangkap polisi bilang gitu. Jadi nggak tipu-tipu, itu maksud bercanda aja. Maksudnya COVID itu ada, tetapi banyak juga masyarakat yang memang meragukan kejahatan COVID ini. Maksudnya kejahatan COVID ini gimana ya? Bahaya COVID ini sebenarnya banyak masyarakat yang udah nggak terlalu bahaya kali. Cuman kan pemerintah kan memang menekankan itu sih bagus untuk memperkecil, memutus mata rantai itu kan bagus, bener bagus sih. Kita dukung program pemerintah. Bahaya itu COVID, nanti meninggal. Jadi sejauh ini Kota Binjai udah jadi zona oranye ya, zona oranye. Enggak, bahaya itu COVID, nanti meninggal. Zona kuning. Oh, Zona kuning, bahaya udah Binjai. Nanti meninggal kita. Jadi meninggal kita. Enggak live, ini tuh channel YouTube Semester 86. Kita cuma bincang aja, bahas Kota Binjai gitu. Nah, jadi kalau apa ya diedit ya kan. Jadi Bang Haril, menurut Bang Haril lah, apalah daya tarik orang luar itu untuk datang ke Kota Binjai? Pinggiran Kota Binjai lah. Semua orang pasti bilang bahwasannya di pinggiran Kota Binjai, karena di pinggiran Kota Binjai ini ada beberapa tempat hiburan yang memang lagi hits dan banyak digemari oleh para pecinta tripping. Tapi ya gitulah, sampai sekarang tidak ada penertiban dari pihak-pihak yang berwajib. Dirazia bentar, Terus 1 jam kemudian buka lagi. Memang udah kebal hukum lah. inilah penyakit. Kalau jangan kita bilang kebal hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum di negara Republik Indonesia ini. Cuman inilah namanya penyakit. Nah, kalau ada penyakit nggak bisa diobati dong kan? Ada obatnya. Ada obatnya. Kalau mau itu ada obatnya. Kalau mau ada obatnya. Cuman banyak yang nggak mau, karena obatnya ngeri nih kalau dilanggar. Itu ya dia. Oke lah, kalau kita bahas itu panjang lebar lah, jadi nanti nggak enakan ya kan, sama orang sana nggak enakan, sama orang sini nggak enakan, ya kan Bang Aril lah. Oke lah, sampai di situ aja perbincangan kita dengan Bang Aril. Ini Bang Aril ini one lab saya di alumni Tunas Pelita 2004. Wajahnya nggak nampak. Oke, ini teman saya, adik saya, adinda saya, Rahmat Rijaldi. Oke,